teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Senang sekali rasanya saya Disa Priantini Kusuma, tapi teman-teman bisa sapa saya dengan sapaan akrab Kak Sasa. Senang sekali pada sesi ini kita akan lebih mengenal secara dekat begitu ya dengan fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Dan untuk sesi pertama kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Kita akan membahas mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara lebih detail lagi, secara lebih dekat lagi, langsung bersama Dekan tercinta dari FEB UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Jubaida SEMM. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Selamat juga. pagi. Pagi. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan sih ya Ibu selalu cantik, selalu cetar membahana ya teman-teman. Masya Allah. Ibu boleh sedikit perkenalan begitu ya, perkenalan pembuka untuk teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, khususnya bagi mereka-mereka yang memilih FEB. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Perkenalkan, saya Dala Jubaida, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Jadi saya ingin menjelaskan lebih, kata ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Iya, betul sekali. Jadi saya ingin memperkenalkan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta ini memiliki 8 program studi. Wow, dan salah satu fakultas yang tertua ya Ibu ya? Oh betul. Wow, keren. Jadi ada 4 program studi sarjana, 2 magister, dan 2 program studi diploma. Nah, program studi yang sarjana ini sudah semuanya memiliki akreditasi internasional. Wow. Ya, FIBA-A dari Jerman. Kemudian kalau program studi yang diploma itu sudah unggul semua. Semuanya? Ya, betul. Wow, boleh dong kita tepuk tangan online dulu Wah. untuk FEB. Terus Ibu? Nah, program studi yang sarjana 3 itu sudah unggul. Nah, 1 baru baik sekali. Insya Allah nanti akan melakukan reakreditasi untuk menjadi unggul. Oke, kalau akreditasi pasti selalu ada reakreditasi ya Ibu ya? Pasti. Kami ini adalah tadi Mbak Sasa cerita salah satu fakultas yang tertua gitu ya. Jadi mahasiswa kami memang jumlah yang paling besar ya di UPN ini, sekitar ada 3.700 sekian lah ya. Nah, untuk masuk ke FEB ini dari histori ya, dari tahun ke tahun itu ya rata-rata 1:20. Wow. Ya, antara kuota dan animo itu rata-rata ya, ada yang di atas 20 gitu ya, ada yang di bawah 20, tapi rata-rata 20. Nah, tapi jangan berkecil hati ya, pasti siapapun bisa untuk kuliah di FEB. Nah, FEB ini dosennya itu adalah kolaborasi ya antara akademisi dan praktisi. Kemudian kami juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sangat mumpuni. Jadi kami punya lab big data, punya mini company, punya mini banking. Kemudian kami juga punya lab komputasi, lab accounting. Pokoknya semua mata kuliah itu hampir sebagian disupport oleh lab untuk meningkatkan kompetensi nanti lulusan, sehingga lulusannya mampu berdaya saing ya, dan inovatif, sudah pasti beridentitas bela negara. Wow, luar biasa. Ini Ibu tuh untuk perkenalan Fakultas Ekonomi dan Bisnis baru awalan, tapi yang saya dengar itu betul-betul keunggulan dan kelebihannya yang harusnya sebenarnya nantinya akan saya tanyakan, tapi gitu. luar biasa ya. Nanti mungkin dijelaskan lebih detail lagi ya. Tapi memang betul-betul sebagai salah satu fakultas yang tertua di UPN Veteran Jakarta, tidak salah begitu ya, FEB menjadi fakultas yang memang banyak sekali kelebihan dan juga keunggulan dilihat dari akreditasi. Terus tadi Ibu sudah bilang juga seperti dosen pengajarnya itu tidak hanya akademisi saja, tapi praktisi juga ya, betul. Yang mengajar adik-adik mahasiswa begitu. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Ibu ya, sembari nanti kita lebih detail lagi, karena beberapa waktu yang lalu kita memang upload di Instagram untuk
meramaikan begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dan untungnya memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, salah satunya untuk FEB. Tidak hanya di kolom komentar tapi di G-Form yang sudah kami sediakan begitu. Ada pertanyaan nih Ibu terkait dengan mata kuliah dari salah satunya itu dari Naila Rahma Aziza dari Miftahul Umam bertanya, di ekonomi syariah itu mata kuliahnya apa aja? Oh gitu ya. Jadi ekonomi syariah itu dia memiliki konsentrasi adalah perbankan syariah dan keuangan syariah. Nah untuk keunggulan di FEB, jadi semua prodi itu memiliki mata kuliah Big Data Analysis. Jadi namanya Analyze Big Data for Business. Nah jadi karena diprediksi ya dari banyak pakar bahwa profesi kedepannya itu adalah profesi yang paling dibutuhkan oleh industri adalah big data, big data analysis. Nah kami di FEB itu semua prodi memiliki mata kuliah big data analysis for business didukung oleh fasilitas lab big data. Oke, jadi tidak hanya dari prodi yang tadi ditanyakan ya Bu ya? Jadi nanti mahasiswa itu memiliki skill mampu menganalisis big data untuk bisnis. Kemudian kita juga menambahkan mata kuliah workshop design thinking. Itu mempelajari mengenai apa saja? Nah, workshop design thinking ini akan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk bisa memecahkan suatu masalah yang begitu komprehensif dan kompleks dengan solusi yang inovatif dan sesuai dengan isi usernya. Jadi berpikir out of the box lah gitu. Jadi di mata kuliah workshop design thinking. Selain mata kuliah memang yang menjadi core kompetensi masing-masing prodi, termasuk di ekonomi syariah. Jadi di ekonomi syariah ya semua mata kuliah yang mensupport core kompetensi diberikan dengan ditambah tadi 2 mata kuliah yang memang membedakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Fakultas Ekonomi Bisnis FEB UPN Jakarta ini dengan yang Fakultas Ekonomi Bisnis yang sudah ada. Oh baik. Dari beberapa mata kuliah yang sudah Ibu jelaskan tadi begitu ya Ibu ya, yang menjadi kiranya mata kuliah favorit dari teman-teman nih, teman-teman mahasiswa tuh ada apa aja? Jadi terutama di ekonomi syariah tadi katanya. Jadi di ekonomi syariah itu yang menjadi favorit pilihan mahasiswa itu adalah di mata kuliah yang di lembaga perbankan syariah. Jadi semua mata kuliah yang mengarah kompetensi ke lembaga perbankan syariah itu menjadi favorit mahasiswa. Kalau secara keseluruhan Ibu? Secara keseluruhan ya karena memang kan kita ada banyak prodi ya. Jadi masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Kalau di akuntansi pasti ada mata kuliah audit. Ya audit, kemudian ada mata kuliah banyak lah, ada tata kelola. Jadi yang memang menjadi core mereka. Jadi artinya bahwa setiap prodi memiliki core kompetensi sendiri dan mata kuliah sudah didukung oleh mata kuliah ditambah dengan tadi 2 mata kuliah yang menjadi menambah core kompetensi mereka gitu. Oke, tapi memang namanya kan beda-beda prodi, pasti mata kuliahnya beda-beda gitu ya Bu ya. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang menjadi favorit di masing-masing program studi tersebut begitu. Baik, berbicara dengan tadi kan kita sudah membahas mengenai program studi dan lain sebagainya gitu ya Ibu ya. Untuk profil lulusannya nih dari masing-masing alumni itu kebanyakannya tuh kerjanya di mana saja dan banyaknya itu kerjanya setelah kuliah di UPN khususnya di FEB itu nantinya kerjanya di mana? Karena banyak banget Bu sebenarnya yang bertanya seperti itu gitu. Nanti kalau misalkan saya kuliah di UPN Veteran Jakarta khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nanti saya kerjanya apa ya Kak gitu. Oh iya. Sudah pasti akan diharapkan antara program studi dengan pekerjaan tuh relate ya. Jadi kalau orang yang kuliah di akuntansi diharapkan nanti bekerja di KAP ya, kantor akuntan publik. Nah, alhamdulillah mahasiswa kita tuh banyak juga ada juga banyak yang di KAP Big Four gitu yang menjadi ini ya impian gitu kan. Kemudian yang bekerja di BUMN kan kalau di manajemen pasti ada bagian SDM ya, ada bidang SDM, bidang finance, marketing, kemudian ada operation. Nah kalau di akuntansi ya jadi ada auditor, terus ada apa lagi ya di akuntansi itu ada tadi
setiap perusahaan kan ada ada bagian accounting Iya, ya. iya. Kemudian di BUMN banyak juga yang Jadi ada tersebar luas gitu ya, Ibu ya? betul. Tidak hanya satu tempat saja. Jadi bisa kalau ekonomi dan bisnis kan lebih skopnya Luas. lebih luas ya. Betul. Bisa di private, bisa di pemerintah, bisa di BUMN maupun di perguruan tinggi. Nah, dan ada juga entrepreneur, bisa Oke. juga jadi entrepreneur. Jadi sebenarnya maksudnya dari FEB sendiri kan sudah memberikan wadahnya begitu Ya. ya, pelajaran-pelajaran mata kuliah yang memang mumpuni begitu, dosen-dosen yang tadi juga salah satu hal yang menjadi unggul dan kelebihan dari FEB kan itu tidak hanya akademisi tetapi praktisi juga. Jadi maksudnya adik-adik juga sudah dibekali ilmu yang sangat luar biasa begitu Sudah ya Ibu ya. pasti ya, sudah pasti ya. Jadi kalau dari pengalaman ya, apalagi sekarang dengan adanya internship ya, Yep. magang di semester 5 atau Iya. 6, itu rata-rata mahasiswa itu sudah dijanjikan. Nanti kalau sudah selesai lulus kesini lagi ya, atau ada yang malah langsung ditarik jadi karyawan gitu Oh, ya. ketika mereka sudah Iya, sedang menjalani iya, magang tersebut, iya, internship betul. tersebut ya. Wah, luar biasa. Karena tidak hanya pintar-pintar juga, tetapi memang mahasiswa-mahasiswi kita beridentitas bela negara yang dimana artinya sangat menjunjung tinggi etika juga dan lain sebagainya gitu ya, Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu ini ya, apa namanya, kelebihan ya, Iya. atau yang membedakan ya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan mahasiswa di Perguruan tinggi yang lain ya. ya. Wah, luar biasa sekali FEB. Baik Ibu, ini Ibu betul-betul sangat detail sekali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan juga pertanyaan dari teman-teman calon mahasiswa baru. Ini juga ada pertanyaan lagi Ibu dari G-Form yang sudah kami terima. Yang bersangkutan itu bernama Meza Lunafasa dari SMK Budi Murni 3 bertanya bahwa dia itu sedang menjalani maksudnya dari SMK perkantoran begitu dan niatnya masuk FEB. Ya. Nah, apakah ketika daftar di UPN Veteran Jakarta itu bisa masuk jurusan D3 akuntansi begitu? Kalau dari persyaratannya bisa ya. Jadi bisa dari SMA atau yang sederajat gitu ya. Namanya apa sekarang? SMK. Iya. Ya SMA atau SMA sederajat kan itu bisa dan saya rasa nanti juga dalam perkuliahan pasti bisa mengikuti asal mau belajar ya, mau belajar tekun ya. Nah, bisa itu. Jadi memang untuk pemilihan prodi di UPN Veteran Jakarta itu tidak maksudnya misalkan dari perkantoran terus mau milih akuntansi itu tidak masalah begitu. Toh juga nanti di jalur izin menambahkan juga Ibu ya. Jadi nanti di jalur UTB KSNBT atau jalur mandiri nantinya itu kan yang dilihat adalah nilai UTBK-nya. Khususnya kalau misalkan mandiri itu nanti akan di-compare dengan nilai ujian bela negara. Jadi kita tidak melihat lagi misalkan kamu itu dari jurusan apa gitu. Jadi kami juga tidak membedakan antara SMA, SMK, MA dan lain sebagainya. Yang pentingnya sederajat begitu ya. Betul. Baik, Ibu ada juga satu pertanyaan begitu ya dari Instagram. Itu di kolom komennya. Sebentar saya izin chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari username-nya Lutpai _ bertanya mengenai mitra kerjasama dari FEB UPN Veteran Jakarta itu sudah bekerja sama dengan instansi atau mitra apa saja dan apakah ada beasiswa di FEB Bu? Gitu. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ya. Jadi memang alhamdulillah ya karena kita mungkin di Jakarta gitu ya kita punya banyak mitra kerjasama terutama di dunia industri ya, dunia usaha dan dunia industri, lembaga pemerintah, kemudian ada BUMN, BUMD, perguruan tinggi sudah pasti ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, mitra-mitra kerjasama kita itu adalah tempat nanti mahasiswa internship magang. Oke. Jadi sudah diinfokan juga ya pada saat si adik-adik bekerja. Iya betul. Nah, yang kita punya beasiswa dengan mitra kerjasama Bank Indonesia. Ada bank yang besar sekali ya. Generasi BI. Jadi mahasiswa kuliah gratis karena setahun dibayarinnya sama BI. Jadi 2 semester ya berarti ya dibayar dikasih full. Malah lebih dari KT-nya gitu. BI ngasihnya tuh kalau nggak salah 6 juta satu semester. Jadi 12 juta tuh 2 semester ya. Bisa menjadi uang saku adik-adik juga ya Bu ya kalau memang bisa bergabung menjadi Gen B tersebut. Nah, selain itu kemarin kita juga alhamdulillah
BI memberikan dana bantuan untuk mahasiswa yang tidak dapat di Genbi, tapi yang kesulitan dalam membayar UKT. Alhamdulillah kemarin tuh sekitar dapat 450 juta. Wow. Untuk yang kesulitan membayar UKT. Jadi memang itu kan beasiswa ya, tapi selain itu kita mitra kerjasama kita banyak membantu ya di banyak bidang ya, banyak hal. Jadi seperti tempat internship, kemudian untuk mereka juga mengajar sebagai dosen praktisi gitu. Nah, yang jadi keunggulan mahasiswa kita nanti kalau lulus itu juga mereka memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP. Wow. Dan itu gratis loh di LSP-nya UPN Veteran Jakarta. Jadi tidak mengeluarkan biaya sendiri lagi ya Ibu ya. Jadi mereka boleh mengikuti gratis untuk uji kompetensi. Nah, nanti itu sebagai added value ya, nilai tambah untuk mereka ketika nanti mereka lulus gitu. Baik. Ibu, salah satu mitra yang tadi sudah Ibu sebutkan itu kan memang memiliki nama yang sangat besar ya, yaitu Bank Indonesia begitu ya. Mahasiswa kita juga magang di sana juga. Ada banyak. Dan ada juga yang baru direkrutmen ada. Wow, luar biasa sekali. Selain BI mungkin boleh di-spill nih kepada teman-teman calon mahasiswa baru Ibu. Nih, mitranya tuh apa saja? Kementerian Keuangan. Kemenq teman-teman. Kemenq dong, siapa yang nggak mau kerja di Kemenq? Betul. Dan Kemenq luar biasa kalau nerima mahasiswa itu banyak jumlahnya. Dan kita sering bikin event bersama Kemenq ya Ibu ya, itu keren banget. Terus selain itu banyak lagi sih Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Syariah apalagi. Wah, luar biasa, kita punya banyak kerjasama dengan tadi dunia industri, dunia usaha dan juga dengan BUMN. Kalau misalkan di spill satu persatu diinfoin oleh Ibu Dekan, itu kayaknya podcast kita akan memakan waktu yang sangat banyak begitu ya Ibu. Baik, ini kita sudah menuju ke penghujung acara begitu ya dari Ibu. Udah selesai ini. Kayaknya kayak baru 5 menit kita ngobrol-ngobrol ya Ibu ya, tapi kayaknya banyak banget insight yang sudah Bu Dekan langsung sampaikan khususnya kepada teman-teman Camaba begitu. Baik Ibu, ini boleh kita meminta kepada Bu Dekan harapannya dan mungkin boleh ajakannya begitu kepada teman-teman calon mahasiswa baru untuk memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Jadi kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta mengundang para camaba untuk kuliah di FEB UPN Veteran Jakarta. Karena dengan berkuliah di FEB UPN Veteran Jakarta, kalian nanti akan menjadi lulusan yang unggul, memiliki daya saing yang tinggi dan beridentitas bela negara. Wow, luar biasa sekali. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi secara online kepada Ibu Dekan tercinta kita dari FEB UPN Veteran Jakarta. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktu dan juga kehadirannya. Kami tahu sekali bahwa Ibu memiliki banyak sekali agenda, tapi menyelipkan beberapa menitnya begitu ya untuk menyapa teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025 dari berbagai jalur. Itu dia tadi bincang-bincang santai kita untuk mengenal lebih dekat dengan fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Ini masih satu fakultas, berarti kita masih ada 6 fakultas lagi teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol santai juga, mengenal lebih dekat juga langsung bersama dekan-dekan dari fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Jadi, untuk teman-teman yang kiranya ingin mengajukan pertanyaan, kami sudah menyediakan link untuk Gform begitu ya. Kalian bisa langsung klik di bio Instagram UPN Veteran Jakarta. Saya Disa Priantini Kusuma mewakili seluruh tim Humas UPN Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nonton podcast ini, dan izin kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Ibu, terima kasih.